Baik. Hai Via, apakah siap presentasi hari ini? Jalan-jalan ke Surabaya. Hai, aku Avia. Hari ini aku siap. Hai Rifda, apakah kamu siap hari ini? Ke taman kota naik sepeda. Halo, aku Rifda. Hari ini aku siap untuk presentasi. Halo Krisna, apakah kamu siap presentasi hari ini? Presentasi hari ini. Tidak perlu yang sempurna, yang penting bermakna. Hai semua, aku Krisna. Aku sangat siap untuk hari ini. Halo Hugo, apakah kamu siap untuk hari ini? Halo Krisna, ke pasar beli semangka. Dapat bonus mama muda. Disuruh siap? Ya jelas bisa. Karena Hugo siap lawan FOMO se-Indonesia. Wah, pada jago-jago ya pantunya. Kepada operator Krisna silahkan cek PowerPoint terlebih dahulu. Baik, Azza. Halo Afkia, apakah morphing dan animasi PPT sudah terlihat? Morphing dan animasi sudah terlihat sangat jelas, Krisna. Baik, Hugo, apakah PPT sudah terlihat dengan jelas? PPT sudah terlihat dengan jelas, Krisna. Baik, PPT siap untuk dipresentasikan. Tim Cryptosiders Tim sudah Cryptosiders sangat siap. sudah sangat Terima siap. kasih. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan Iqbal. kepada Pak Iqbal selaku host. Baik, masih ada waktu sekitar 1 menit 20 detik lagi, kawan-kawan. Silakan cek kembali apakah ada resource material yang kurang, karena pada saat waktu presentasi dimulai tidak akan ada lagi waktu persiapan. Baik, saya cek ulang kembali. Baik, silakan mulai presentasi pada saat menit menunjukkan 20.00 tanpa harus menunggu aba-aba dari saya. Baik, Ibu Endang dan Ibu Yanis yang terhormat, dalam 5 tahun terakhir, investasi digital semakin mendominasi. Pasar kripto kini mencapai 3,7 triliun dolar, di mana investor Indonesia menembus angka 18,85 juta orang. Angka ini 2 kali lipat dari jumlah investor saham. Dengan peluang cuan yang tinggi dan regulasi yang kian jelas, membuat kripto menjadi peluang investasi baru bagi generasi Z. Hal ini juga sejalan dengan apa yang kita lihat di sosial media, di mana kita disuguhi kisah sukses anak muda yang berhasil mendapatkan keuntungan miliaran dari kripto. Temuan ini juga didukung dengan penelitian yang menunjukkan bahwa 70% Gen Z berinvestasi karena pengaruh teman dan juga media sosial. Dari sinilah muncul fenomena yang kita sebut fear of missing out, ketakutan tertinggal tren yang dapat meningkatkan perilaku spekulatif. Namun, di balik cerita sukses Gen Z yang diagung-agungkan, ada realita kelam yang jarang dibicarakan. Tidak semua FOMO itu berujung manis. Bagi sebagian orang, FOMO justru menjadi awal dari kehancuran. Banyak anak muda masuk kripto tanpa analisis dan kontrol diri. Akibatnya, banyak yang rugi ratusan juta, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Ironisnya, riset ini masih sangat terbatas di Indonesia. Karena itu, dengan kacamata behavioral finance, penelitian ini ingin membantu Gen Z agar bisa berinvestasi dengan cara yang lebih baik dan cara dengan lebih bijak, sehingga terhindar dari kerugian finansial, mental, dan juga kriminal.
Lalu, bagaimana Gen Z mengelola FOMO di tengah tren kripto? Semua akan diungkap dalam riset Fear of Missing Out in the Cryptocurrency Era, kajian mixed method pengambilan keputusan investasi generasi Z melalui lensa behavioral finance. Saya, Azaitun Nur Rahma, sebagai ketua tim, bersama 4 rekan saya, Afia Nashwa Faridah, Rifdah Dwi Syafrina, Krisna Wahyu Prabowo, dan Hugo Krisna Ananta yang merupakan kombinasi prodi psikologi dan ekonomi, didampingi oleh Ibu Laila Listiana, ya, empati psikolog. Adapun 4 tujuan riset kami yaitu untuk membuktikan tingkat FOMO pada generasi Z, menganalisis pengaruh FOMO terhadap pengambilan keputusan investasi kripto pada generasi Z, menggali pengalaman subjektif FOMO pada generasi Z, serta menelaah strategi subjektif dalam mengelola dampak FOMO pada generasi Z. Bapak Ibu juri yang terhormat, berkat kerjasama tim dan dosen pendamping didapatkan hasil berupa laporan kemajuan yang telah mencapai 100%, serta laporan artikel yang masih 90%. Selama pelaksanaan riset, kami juga memiliki 2 akun media sosial sebagai luaran wajib berupa Instagram dan TikTok yang telah mencapai 100%. Riset ini juga menghasilkan beberapa luaran, bahkan meliputi guidebook yang berjudul Cryptosiders, Memahami Psikologi Investasi di Dunia Kripto, website Anti-FOMO Investment Planner, serta artikel ilmiah yang telah disubmit dan mendapatkan LOA dari Journal of Management and Business dengan indeks Sinta 5. Dan masing-masing luaran tersebut telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Kami juga memiliki komunitas Cryptosiders yang digunakan sebagai wadah untuk berdiskusi para investor muda di dunia kripto. Selain itu, kami tidak lupa untuk membuat publikasi media massa di 3 portal. Selanjutnya, riset ini telah memperoleh ethical clearance sehingga dinyatakan aman dan layak dilaksanakan. Pada riset ini, tim kami menggunakan metode mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, kami menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penyebaran kuesioner secara online. Instrumen yang digunakan yaitu skala FOMO kripto dan skala investment decision making yang telah melalui expert judgment. Instrumen yang responden dalam penelitian ini ditentukan melalui purposive sampling dengan kriteria generasi Z berusia 17 hingga 26 tahun dan aktif berinvestasi kripto minimal 3 bulan. Jumlah partisipan yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 subjek. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk membuktikan tingkat FOMO pada generasi Z dan dilakukan uji regresi linear sederhana untuk menganalisis pengaruh FOMO terhadap pengambilan keputusan investasi generasi Z. Pada tahap kedua, dilakukan dengan metode kualitatif melalui focus group discussion. Instrumen yang digunakan berupa Gate FGD dan lembar informed consent. Partisipan yang dipilih berdasarkan hasil kategorisasi data kuantitatif yaitu 4 partisipan dengan skor FOMO tinggi dan 4 partisipan dengan skor FOMO rendah. Analisis data FGD dilakukan menggunakan analisis tematik dan dilengkapi dengan triangulasi teori dan metode. Pada tahap ketiga, dilakukan wawancara mendalam dengan 2 partisipan dari hasil FGD, masing-masing mewakili kategori FOMO tinggi dan FOMO rendah. Proses analisis menggunakan analisis tematik yang dibantu dengan software NVivo 15, serta menerapkan triangulasi sumber dan metode. Menjawab tujuan riset pertama, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa 44,67% subjek memiliki tingkat FOMO tinggi dan 11,33% berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan aspek FOMO, ternyata aspek sosial lebih dominan mempengaruhi FOMO dibandingkan aspek personal, yang sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa generasi Z memiliki FOMO tinggi karena pengaruh tren dan lingkungan, bukan karena analisis yang rasional. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan kedua diperoleh hasil uji regresi dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang menunjukkan bahwa FOMO berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi pada generasi Z. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa pengambilan keputusan investasi pada generasi Z dipengaruhi oleh FOMO yang muncul akibat dorongan emosional dan rasa takut tertinggal akan peluang pasar. Dilanjutkan dengan hasil kualitatif tujuan ketiga, pengalaman subjektif dinamika perilaku FOMO didapatkan 3 tema utama, faktor pendorong, perilaku FOMO, dan dampak FOMO. Pada tema faktor pendorong, ternyata keduanya sama-sama mengenal kripto lewat influencer, komunitas, atau teman. Bedanya, subjek FOMO tinggi tidak ada dukungan keluarga, sementara subjek FOMO rendah mempunyai keluarga yang mengenalkan pengetahuan finansial. Dari hal ini, didapatkan fakta mengejutkan bahwa ternyata perbedaan latar belakang dan dukungan keluarga memengaruhi cara Gen Z memaknai investasi kripto. Pada tema kedua, perilaku FOMO, keduanya sama-sama pernah terpapar tren coin hype, tapi responnya sangat berbeda. Subjek FOMO tinggi tergerak oleh rasa takut ketinggalan, sementara subjek FOMO rendah justru mengubah FOMO menjadi sinyal strategis untuk mengambil posisi lebih awal.
Didapatkan fakta mengejutkan, ternyata fenomena FOMO bisa menjadi positif atau negatif tergantung apakah sekedar ikut tren atau menjadikannya peluang strategis. Pada tema ketiga dampak FOMO, subjek FOMO tinggi sampai sekarang belum balik modal dan cenderung overthinking. Sebaliknya, subjek FOMO rendah justru bisa menambah uang jajan bahkan membayar UKT dari hasil investasinya. Didapatkan fakta mengejutkan, FOMO meningkatkan resiko finansial dan mental. Masuk pada hasil kualitatif tujuan keempat strategi subjektif FOMO, didapatkan 3 tema utama, analis dan strategi pasar, manajemen keuangan, coping, dan refleksi. Pada tema pertama, analisis dan strategi pasar, keduanya meyakini bahwa Bitcoin layak dijadikan sebagai aset jangka panjang. Tapi perbedaan terlihat ketika mereka berinvestasi pada aset berisiko tinggi atau investasi jangka pendek. Subjek FOMO tinggi melakukan analisis dasar tanpa pencatatan, sedangkan FOMO rendah melakukan analisis komprehensif dengan pencatatan teratur, mapping, bahkan paper analisis. Fakta mengejutkan, keefektifan analisis bukan hanya soal teknikal, fundamental, atau makro, tapi juga ditentukan oleh kesesuaian tujuan dan konsistensi pencatatan. Pada tema kedua, manajemen keuangan, ternyata keduanya sama-sama tahu teori literasi keuangan. Perbedaannya, subjek FOMO tinggi cenderung melanggar aturan pribadi dan tidak ada pencatatan, sedangkan subjek FOMO rendah konsisten menerapkan rencana keuangan dan rutin pencatatan. Fakta mengejutkan, tanpa pencatatan dan self-control, literasi keuangan hanyalah sekedar teori. Hasilnya bisa sangat berbeda. Lalu masuk pada tema ketiga, coping dan refleksi. Ketika merasa FOMO, subjek FOMO tinggi biasanya menenangkan diri dengan self-talk atau jalan-jalan tanpa evaluasi. Sedangkan subjek FOMO rendah menulis jurnal, bahkan evaluasi pengalaman sebelumnya. Didapatkan fakta mengejutkan, ternyata problem fokus coping lebih efektif daripada sekedar emotion fokus coping. Karena mengatasi akar masalah lebih efektif daripada sekedar menenangkan emosi. Dari hasil kualitatif didapatkan bahwa strategi reflektif dan pencatatan diri menjadi kunci utama dalam mengelola FOMO. Temuan ini kami terapkan dalam buku Memahami Psikologi Investasi di Dunia Kripto dan website Anti-FOMO Investment Planner. Dana yang didapatkan untuk pelaksanaan riset ini berjumlah Rp7.320.000 dengan total penggunaan dana dari bulan Juni hingga September berjumlah 90% dari seluruh dana dan sisa dana 10%-nya akan dialokasikan untuk tahapan berikutnya. Dari penelitian kami, maka dapat disimpulkan 4 hal utama. Pertama, generasi Z memiliki tingkat FOMO yang tinggi dalam investasi cryptocurrency, terutama karena pengaruh media sosial dan komunitas digital. Kedua, FOMO terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, sehingga semakin tinggi FOMO maka semakin impulsif keputusan yang diambil. Ketiga, FOMO muncul dari faktor internal seperti rasa ingin tahu dan identitas finansial, serta faktor eksternal seperti tren dan influencer. Dan yang terakhir, strategi pengelolaan FOMO dilakukan melalui analisis investasi, manajemen keuangan, dan refleksi diri, dengan kunci utama yaitu strategi reflektif dan pencatatan diri agar keputusan investasi tetap rasional dan berkelanjutan. Berikut dokumentasi kami pada saat pelaksanaan riset ini. Sampailah di penghujung presentasi, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Universitas Negeri Semarang atas dukungan yang telah diberikan untuk pelaksanaan riset ini. Sebagai penutup, Cryptosiders, think first before you invest. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan kepada host. Terima kasih Mbak dan Ibu Endang Ya, untuk baik. memulai Terima kasih menjawab. Pak Iqbal. Selamat ya, adik dari Universitas Negeri Semarang. Ini care banget ini terhadap masalah generasi muda ini. Kalau gitu, melihat seperti tadi ya, ternyata perlu refleksi, perlu pencatatan itu bisa bisa merubah generasi muda yang sekarang seperti ini bagaimana sarannya Anda? Baik, terima kasih Ibu. Jadi hilirisasi dari riset ini ada berupa guidebook dan website. Itu fungsinya sebagai edukasi preventif supaya Gen Z ini memahami dasar investasi kripto, mengenali bias psikologis dalam investasi agar dapat mengontrol investasi sebelum berinvestasi. Seperti itu, Ibu. Guidebooknya itu dikemanakan? Baik, Artinya, ya silakan. Baik, izin menjawab, Ibu. Untuk guidebook sendiri, itu kita menjelaskan mengenai psikologis investasi dan dasar cryptocurrency, lalu ada pengenalan alokasi dana dan diversifikasi aset. Ya.
Karena begini di kita di lingkungan kita itu memang seringkali mengabaikan kesehatan, keamanan dompet gitu. Ini kan mereka kan ini termasuk diteliti nggak kondisi dompetnya mereka? Soalnya nanti bisa berdampak ke merentet ke hutang dan sebagainya gara-gara FOMO itu. Dilihat ke Izin sana? menjawab. Ya. Iya, izin menjawab Ibu. Jadi hasil wawancara mereka itu memakai uang saku mereka untuk uang saku. Beberapa juga ada yang dari freelancer itu dimasukkan ke investasi seperti itu Ibu. Ya, dan investasinya bodong. Banyak yang bodong. Ya, banyak kan Izin sekarang. Ya, silakan. Jadi investasi kripto ini sudah legal di Indonesia, namun resikonya memang sangat tinggi, Ibu. Iya. Nah, banyak dari Gen Z itu masuk tanpa analisis mendalam sehingga imbasnya itu rugi dan bahkan bunuh diri sesuai yang sudah disampaikan tadi. Ya. Nah, berarti ini diteliti nggak dari sekian itu tadi yang paham betul terhadap FOMO itu dengan yang tidak? Izin menjawab. Diteliti, Bu. Oleh karena itu tadi kita membagi menjadi dua kategori, yaitu kategori dengan FOMO tinggi dan kategori dengan FOMO rendah. Nah, yang kategori dengan FOMO rendah itu adalah subjek-subjek yang sudah sangat mengenal kripto. Jadi imbas hasil yang mereka dapatkan dari orang-orang yang sangat paham dengan kripto juga baik gitu. Tadi ada yang menambah uang jajan, bahkan membayar UKT dari hasil investasi kripto seperti itu. Iya, jadi kayaknya ada sisi positif ya, positif dari kripto sebenarnya positif hanya karena kekurang pahaman tadi. Makanya bagus sih tadi sarannya itu adalah membuat buku, hanya sosialisasi buku itu yang perlu dipikirkan. Mungkin rekomendasinya kepada pemerintah daerah adalah bagian dari peraturan gitu ya untuk dikampanyekan atau gimana mungkin seperti itu sehingga orang jadi ikut kripto nggak masalah asalkan benar gitu ya. Berapa persen sih yang jadi bisa untuk memenuhi kebutuhannya dia? Dari hasil wawancara Bermanfaat ya, sendiri, artinya lebih bermanfaat daripada mudaratnya itu kira-kira berapa? Besar mana? karena tetap besar yang merugi, Ibu. Nah itu kan ya, berarti itu yang Iya. ya sudah ditemukan oleh penelitian ini bahwa mereka rugi itu karena persepsinya yang masih salah, ya kan dari apa tadi? Jadi pemahaman lah kepada pemahamannya itu. Jadi itu yang bagus sih penelitian ini bisa menemukan itu dan lebih mengerucut itu di Semarang. Betul, Ibu. Penelitian ini dilakukan di Semarang. Ada nggak yang penelitian yang sama di daerah? Itu kan anggap aja itu ibu kota provinsi ya. Kayaknya kalau kota-kota kecil belum sampai ke situ kayaknya ya. Izin menjawab Ibu, jadi kami melakukan penelitian ini secara online Zoom meeting karena partisipan dari kami juga berasal dari seluruh Indonesia, Ibu. Seperti itu. Oh gitu. Oh ya ya ya. Berarti itu bisa digeneralisasi ya bahwa generasi usia 17 sampai 25 itu seperti ini kondisinya gitu ya. Artinya berarti rekomendasinya tadi bisa general gitu. Oke, makasih. Sukses selalu. Monggo Bu Yanis. Oke, matur nuwun Ibu. Baik ya, selamat ya untuk tim dan juga dosen pendamping juga ada di sini. Selamat pagi Ibu ya. Baik, ini menarik ya. Saat ini investasi kripto ini adalah banyak ya digandrungi begitu ya. Salah satunya karena sudah dilegalkan kripto ini, tapi tadi disebutkan kripto ternyata banyak susah untuk diprediksi gitu ya. Nah, ada beberapa bahkan menyebut ini bisa dianalisis atau judi gitu ya. Nah, kemudian berangkat dari itu teman-teman meneliti begitu ya. Nah, yang Ibu ingin tanyakan ini adalah subjeknya ini berapa jumlahnya? Coba tolong dikonfirmasi. Baik, izin menjawab Ibu, dari subjek yang kita peroleh dari hasil penelitian ini itu berjumlah 150 subjek, Ibu. 150 subjek yang dikirimkan GForm begitu untuk mengisi kuesioner tersebut? Betul, Ibu, melalui GForm yang kami sebarkan. Oh, begitu. Kuesioner. Baik, ya. Kemudian setelah itu dipilih, coba dilanjutkan rentetannya apa? Sampai Ibu. dapat hasil. Karena ini saya lihat kan dominannya hasil kualitatifnya ya ternyata ya. Temuan-temuan baru kan biasanya kita dapat dari kualitatif ya. Nah, lalu sampai ke ada yang dipilih yang low FOMO, high FOMO gimana? Silahkan tim.
Baik, Ibu. Kemudian kami melakukan analisis deskriptif dengan mengkategorisasikan untuk melihat skor FOMO tinggi dan rendah. Lalu kemudian kami mengelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu FOMO tinggi dan FOMO rendah. Seperti itu. Setelah itu kami lakukan wawancara mendalam. Oke, dipilih berapa subjek dari itu dan memilihnya apa gitu? Kan ada beberapa yang dari 150 tadi itu ya, Nak ya. Kemudian Iya. dipilih ya. Nah, itu gimana milihnya? Yang low FOMO ada berapa orang, ini high FOMO berapa orang? Silakan. Baik, Ibu, untuk yang kelompok FOMO tinggi itu ada 4 orang dan yang FOMO rendah ada 4 orang. Itu dipilih dari skor kategorisasi, Ibu. Tapi ada yang lainnya di antara 4 itu yang punya nilai sebenarnya hampir mirip, tapi kok bisa nggak kepilih? Untuk itu ada Ibu, ada kategorisasi yang sama tapi tidak terpilih. Kenapa? Karena waktu kan kami menghubungi partisipan terlebih dahulu, responden terlebih dahulu. Setelah dihubungin ternyata responden tersebut tidak membalas dan belum bersedia untuk mengikuti penelitian lebih lanjut, Ibu. Izin Baik ya. menambahkan juga Bu, memang kenapa kita mengambil 5 orang, karena memang kalau kita mengacu pada teori dari Casey pada tahun 2015, memang jumlah ideal FGD itu ada 4-8 orang Ibu, supaya lebih efektif, lebih mendalam, dan juga lebih, tapi juga tetap kaya datanya gitu Bu. Tapi memang pada saat pengambilan, tadinya kami inginnya 5 orang, itu juga sesuai dengan judgement dari dosen pembimbing, tapi ketika kami melakukannya, itu kebetulan dari sisi high FOMO dan sisi low FOMO, itu masing-masing peserta berhalangan hadir 1 peserta Bu, sehingga akhirnya totalnya menjadi 4 orang high FOMO dan 4 orang low FOMO Ibu. Begitu ya. Kemudian Iya. dari sini ya, kemudian diangkat ya. Sebenarnya menarik juga ya kalau misalnya hal-hal lainnya bisa ditanyakan juga ya lewat kuesioner ya untuk memperkaya hasil kualitatifnya begitu ya. Sehingga kan tadi menarik ya, ternyata yang high FOMO low FOMO, maaf ya, yang low FOMO itu nggak apa-apa FOMO gitu ya. Kalau saya ambil kesimpulannya ya, nggak apa-apa FOMO, tapi harus ada step by stepnya gitu ya, dia mencatat dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ini jadi kesimpulan yang kemudian bisa diberikan rekomendasi kepada investor kripto? Silakan dijawab. Izin menjawab, Ibu. Iya, dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk investor kripto. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kita menghidrasikan hasil strategi itu menjadi sebuah buku atau good guidebook yang judulnya itu memahami psikologi investasi di dunia kripto, Ibu. Dan kita juga membuat website toolkit anti FOMO investment planner seperti itu, Ibu. Dan itu dari hasil penelitian. Ya, satu lagi dihasilkan saya lihat ada kontrol kognitif, kontrol afektif itu agak berbeda. Anda tuh mau kontrol kognitifnya atau afektifnya itu di hasil tuh? Saya baca di laporan kemajuan ya, ada kontrol kognitif dan afektif. Kognitif itu beda ya dengan afektif ya, betul? Yang dari psikologi, ya. Apa maksudnya ini? Sebenarnya mau dikontrol emosi apa kognitif nih kalau yang FOMO-FOMO ini? Silakan, masih ada waktu. Apa yang dikontrol? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi izin menjawab itu. Jadi afek itu adalah aspek yang berkaitan dengan emosi, perasaan, dan sikap Oke, baik, seseorang. waktunya Jadi habis. dari segi kognitif, cara berpikir sudah dia, selesai. gitu. Ya, Mohon terima maaf kasih ya, Tim ya. adik-adik. Mohon maaf Ibu Yanis, waktunya Ya. habis. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Semoga didapatkan hasil yang terbaik. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Sekarang kita beralih ke kelompok 6. Saya sudah jadikan co-host ya kawan-kawan kelompok 6. Ya, kelompok 6 silakan untuk dimulai.